love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan loncengnya untuk mendukung notifikasi ini. Selamat menyaksikan. Ini kita ada di Desa Montrado, tepatnya di Dusun Karya. Ini adalah Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Di sini kita lihat di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan atau dilakukan oleh Desa Montrado untuk pengetesan dari wilayah Singkawang menuju daerah Montrado. Di mana kita tahu sendiri bahwa daerah Singkawang, kota Singkawang itu sudah terkena zona merah. Maka dari itu Desa Montrado punya kegiatan tersendiri, yaitu membuat posko untuk mencegah penularan COVID supaya tidak masuk di Desa Montrado. Di sini kita lihat beberapa fasilitas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh perangkat desa atau pemerintah Desa Montrado. Di sini ada beberapa tong, yaitu berupa drum ada 3 dan berupa pinguin, yaitu ada 1. Di sini sudah tersedia ada beberapa alat-alat yang sedang tersedia. Maka dari itu warga yang dari Singkawang mau ke Montrado harus dites suhu tubuh dan alat-alatnya yang kita ketahui. Terima kasih, dimana pada kesempatan hari ini saya sedang berada di posko COVID di Desa Montrado, tepatnya di Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, di mana posko tersebut berada di Dusun Karya. Di sini saya ada ditemani oleh kepala desa, ada ketua BPD, dan ada beberapa anggota dari Polsek Montrado. Jadi untuk kita mengetahui apa yang sedang dilakukan sekarang, kita akan bertanya langsung kepada kepala desa Montrado. Pak Kades, hari ini kita sedang melaksanakan atau membuat posko di tempat ini. Tujuan dari posko tersebut bagaimana Pak Kades? Baik, terima kasih. Tujuan posko ini kita bentuk, makanya kita sudah tahu penyebaran virus ini. Jadi saya sebagai kepala desa Montrado berusaha sebisa mungkin mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah untuk memutus virus tersebut jangan sampai masuk desa kita. Itu Pak. Sejauh ini Pak Kades, sejauh ini untuk penanganan virus COVID-19 di Desa Montrado ini kira-kira sejauh mana Pak Kades? Apakah sebelum dilaksanakan posko tersebut sudah dilaksanakan terlebih dahulu? Untuk penanganan penjagaan virus tersebut Desa Montrado, sebelum posko ini dibangun, memang kita sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, mengadakan pengawasan bagi masyarakat Desa Montrado yang datang dari luar, khususnya dari Malaysia, Sambas, Singkawang dan sebagainya. Itu sudah dilakukan sebelum posko ini dibangun. Sampai sekarang di desa kita memang belum ditemukan yang dinyatakan positif Pak. Oke Pak Kades, jadi yang perlu saya tanya juga Pak Kades, di sini ada beberapa APD yang
disediakan oleh aparat desa Montrado. Apa saja Pak APD-nya yang sekarang tersedia Pak? Ya, saat ini kita boleh dibilang pengenaan APD ini mulai sederhana Pak. Ada mantel, sarung tangan, masker dan sebagainya. Itu memang disediakan dari desa. Karena ini dari pengelola desa, Kementerian Desa Tertinggal itu menyangkan 5% dari APBD desa tahun ini itu dianggarkan untuk penanggulangan COVID-19 ini Pak. Untuk sekarang Pak, apakah di Desa Montrado ini sudah ada yang positif atau masuk ODP atau PDP Pak? Tolong dijelaskan Pak. Sampai saat ini untuk Montrado yang positif belum ada. Kalau yang ODP itu ada. Sensornya. Sampai kemarin ODP itu sekitar 20-an lebih orang Pak. Itu ada. Tapi kalau yang positif belum. Yang PDP bagaimana Pak? Belum ada. Yang PDP berarti kita belum ada sekarang ya Pak ya. Jadi anggaran yang digunakan untuk persediaan posko sekarang adalah diambil daripada anggaran desa. Iya, tidak ada. Dana desa yang terpotong berapa persen Pak? 5% dari APBD. Ya, 5% daripada APBD. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan daripada pembicaraan daripada Kepala Desa Montrado yaitu Bapak Samaani, di mana kegiatan tersebut dibiayai langsung daripada dana desa dipotong daripada DD dana desa sebanyak 5%. Nah, mungkin ini saja yang perlu kita jelaskan dan kita ketahui. Maka dari itu kepada teman-teman semua yang dari Kota Singkawang, itu dari Kota Singkawang, Ketapang, bahkan Kota Pontianak yang termasuk zona merah atau sekarang mungkin Landak ya Pak ya? Iya. Landak masuk zona merah. Kalau datang di Montrado maka akan dites suhu tubuhnya. Oke Pak Kades, yang perlu saya pertanyakan di sini, Biasa tuh ya. saya dari beberapa tempat yang saya datang itu kriterianya anggap saja lah ini Pak Kades. Ini adalah salah satu posko yang saya bilang katakan itu sangat mewah sekali Pak Kades. Jadi Pak Kades, ini sebetulnya yang perlu saya pertanyakan. Ada tong di sini ada 4 untuk pencucian tangan. Jadi masuk tong 4 ini bagaimana Pak Kades? Tong ini kan memang kita kan diambil dari anggaran yang 5% tadi. Tongnya memang kita setiap cuci tangan sebelum di tes suhunya. Jadi memang sudah sesuai SOP. Kita ikuti SOP yang ada. Ya. Berarti ini salah satu tong yang bisa dikatakan salah satu tong atau beberapa tong yang diadakan ini, berarti salah satu bisa dikatakan begini ya Pak Kades, bahwa ini adalah satu-satu SOP dari pemerintah yang ada untuk supaya pada waktu pengunjung mau datang di Montrado supaya tidak bertumpuk, maksudnya begitu ya Pak Kades. Jadi perlu juga kita ketahui teman-teman bahwa tong tersebut diadakan atau tong tersebut banyak, ini salah satu untuk supaya masyarakat yang ingin di Montrado yang daripada zona merah supaya tidak bertumpuk atau terlalu lama mengantri. Artinya di sini tong tersebut fungsinya adalah untuk menjaga jarak antara salah satu yang lain. Artinya yang dikatakan sekarang social distancing, inilah salah satu tong yang dilakukan atau difasilitasi oleh Desa Montrado. Ada 4 ini, inilah posisinya supaya masyarakat tidak berdesak-desakan untuk mencuci tangan. Mungkin ini saja yang perlu saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang saya ingin mewawancarai daripada Ketua DPD Desa Montrado untuk masalah tanggapan beliau dengan adanya kegiatan tersebut. Oke Pak Ketua DPD Desa Montrado ya Pak ya? Pak yang itu Bapak Jentrik Situmorang, betul ya Pak ya? Nah, pada kesempatan siang hari ini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana
menurut pendapat Bapak, langkah yang dilakukan oleh Desa Montrado dengan adanya kegiatan seperti ini? Maju saja, maju saja. Maju saja. Jadi abangnya udah mendukung program pemerintah. Jadi untuk memutus mata rantai virus corona. Terutama untuk memutus mata rantai, memang pemerintahan Desa Montrado itu dalam hal ini adalah kepala desa. Pelaksanaannya ini udah Katanya ditutup supaya disemprot disinfektan. memang itu harus dilakukan karena memang mereka Diperiksa kesehatannya. itu ada dana yang disebutkan oleh Pak Kades tadi 5% dari ADD itu khusus untuk penanganan COVID-19. Itu memang harus dilakukan. Beberapa persiapan yang telah mereka lakukan sudah sangat baik, seperti mulai dari cuci tangan, sosialisasi dan lain-lain sebagainya, dan kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak puskesmas itu sudah dijalin dengan baik. Ya, sekali lagi memang kita ucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa, tentunya dari kepala desa. Sediakan untuk para penumpangnya. Memang puas. Cuci tangan pakai sabun. Dan ini kita lihat dan Kacanya baru tutup. mulai berlangsung 2 hari yang lalu. Jadi telah dilakukan. Cuci tangan pakai sabun. Kalau diperiksa Memang mempunyai dampak yang bagus pelaksanaan ini, punya diperiksa. terutama mulai dari Berarti kita sudah dukung minta untuk memutus mata rantai virus masyarakat yang keluar baik pun yang masuk dari Desa Montrado, terutama dalam hal ini di mana silaturahmi karena adanya sekarang pas hari raya Idul Fitri, kita tidak bisa membatasi bagi masyarakat yang datang ataupun yang keluar dari Desa Montrado. Memang setelah kita lihat kegiatan di desa ini memang mereka sudah lakukan. Bagi yang datang dari luar Desa Montrado memang disarankan untuk cuci tangan seperti Bapak lihat, tidak pakai, habis cuci tangan, ya, ukur, dan kendaraan beliau, mereka masyarakat yang datang keluar itu diadakan penyemprotan dan dipastikan sudah clear. Jadi mudah-mudahan ini sampai nantinya dilakukannya ini, mudah-mudahan kita berdoa besok lusa masalah ini COVID ini bisa putus, betul-betul putus, dan tidak menjalar ataupun tidak berkelanjutan, agar kegiatan aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Jadi saya rasa itu silahkan memang Pak Kades, terima kasih dengan juga Bapak, dimana ini salah satu memang motivasi dan memang benar-benar yang Pak Kades lakukan, pemerintahan desa lakukan, kita memang sangat apresiasi, bagus. Ya, terima kasih, itu saja penjelasan kita. Terima kasih. Apakah BPD sangat mendukung penuh dengan kegiatan tersebut? Oh, kita memang sangat mendukung sekali. Dan memang ini harus wajib dilakukan karena memang itu udah perintah dari Kementerian Desa itu memang untuk melakukan itu dan diberi dana. Jadi ini betul-betul memang dari masyarakat itu, dan memang tujuannya sama dengan tujuan kita, dengan salah satu tujuan kepala desa itu agar masyarakat itu sehat. Nah, dengan anjuran-anjuran yang dibuat dengan Pak Kades ini ya memang ya harus kita dukung. Dan memang dari awal, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai nanti mudah-mudahan cepat berakhir, itu memang tetap kita support dan kita dukung. Dan banyak hal-hal lagi tentang untuk dukungan untuk masyarakat ini, terutama dana-dana, bukan hanya ke COVID ini aja, banyak seperti dana BLT nanti yang mereka akan salurkan ke masyarakat, yaitu untuk membantu memang kehidupan di masyarakat itu
bagi yang memang memerlukannya. Dan di sini jelas memang di Desa Montrado itu kita juga memang selain ini yang 5% ini juga ada juga untuk BLT nantinya yang untuk diserahkan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat yang sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi memang kita memang sangat mengapresiasi kinerja kepala desa ini dan memang betul-betul menjalankan apa yang memang dimaksud pemerintah itu, sinergi pemerintahan desa juga dengan bertujuan agar masyarakatnya itu sehat. Jadi itu menurut kami penjelasannya tentang dukungan ini. Sekali lagi memang dukungan ini memang kita sangat mendukung sekali dan mengapresiasi kinerja Kepala Desa Montrado dan membuktikan adanya seperti pelaksanaan pengecekan mulai dari kemarin dari pagi sampai sore. Jadi kurang lebih beribu yang dicek. Artinya siapa saja yang lewat di stop dan dicek. Dan kita memang langsung pantau dari lapangan ke lapangan dan kita juga ada di lapangan. Memang itu apa adanya dan segala perlengkapan telah dibuat sebagaimana mestinya dan sesuaikan dengan kemampuan yang dianggarkan oleh desa. Begitu. Terima kasih daripada Bapak Ketua DPD Desa Montrado, yaitu Bapak Hendrik Situmorang yang sudah memberikan penjelasan secara detail supaya kita lebih berjaga-jaga atau berhati-hati dalam hal untuk virus tersebut. Jadi yang perlu saya pertanyakan juga Pak Kades, ini Pak Kades, dana daripada 5% tersebut, ini saya mau pertanyakan juga dana yang daripada 5% tersebut supaya masyarakat nantinya tidak bertanya-tanya. Jadi diambil dari dana berapa Pak Kades? Itu keseluruhan yang dianggaran APBDes itu 5% Pak. 5% dari pagu APBDes Desa Montrado. Jadi pagu dana APBDes Desa Montrado berapa Pak? Itu 1 miliar. Ya, berarti biaya yang kita ambil dari APBDes kegiatan ini 50 juta Pak. Itu 50-an juta. Motornya agak seperti sebelah kiri sini Daripada buat 5%-nya Pak ya. mencuci tangannya supaya tidak mengganggu kawan yang lewat. Ini Pak, di sebelah kiri Pak. Atau Sebelah dibagi kiri. untuk penanganan yang lain Pak. Ini fokus ke pencegahan Pak dan penyemprotan kegiatan seperti ini juga sengaja karena nasionalnya dan sebagainya itu diambil dari 5%. Berarti kalau ini Pak, terus terang dengan adanya kegiatan seperti ini Pak, perlu juga kita semua ketahui apakah kegiatan ini atau posko ini berlangsung atau berlangsung lanjut atau ada pemberhentian nantinya Pak. Kita tetap ikut arahan pemerintah karena untuk karantina awal itu kita melakukan 14 hari. Mudah-mudahan sebelum 14 hari masalah virusnya sudah bisa diatasi. Kalau memang ini masih berlanjut, kita pertama 14 hari kita lakukan. Kalau masih mungkin ada penambahan lagi ke depan. Berarti posko ini kalau melalui dinas pemerintah itu karantina selama 14 hari ya Pak ya. Jadi posko ini nanti kalau seumpama dalam 14 hari virus tersebut masih tidak bisa dihentikan, berarti bisa diperpanjang, begitu kira-kira ya Pak ya? Kita ini terus menyelesaikan anggaran yang ada. Memang anggaran kita masih tersedia, kita tetap lanjut. Oke Pak, terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD Desa Montrado, yaitu Bapak Kepala Desa Samaani dan Ketua BPD Desa Montrado Bapak Hendrik Situmorang dan beberapa aparat polsek atau anggota polsek Montrado sekalian. Terima kasih semua untuk kegiatan ini. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita sudah mewawancarai daripada aparat Desa Montrado yang sedang
bekerja atau berupaya dalam penanganan COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan tidak sampai di tempat kita. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.